Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang filsafat. Sedikit tentang filsafat. Apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Karena kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan itu potensi untuk salah itu sangat besar sekali. Apalagi saya pribadi yang kurang ilmu, yang kurang pemahaman, akan lebih besar potensinya untuk berbuat salah. Dan saya sampaikan bahwa ketika ada kesalahan itu ditegur dengan cara yang baik. Kalau kita salah paham dengan seseorang, itu bukan berarti kita itu harus mengingkarinya, bukan berarti kita itu harus menghindarinya, tidak. Tapi cobalah untuk lebih dekat. Kenapa dia seperti itu? Karena tidak mungkin ada seseorang mengatakan seperti ini tanpa ada latar belakang. Pasti ada yang menyebabkan kenapa dia berkata seperti itu. Misalkan saya, kenapa saya berkata seperti ini? Pasti ada penyebabnya. Mungkin pengalaman saya, ada saya baca buku, ada saya tonton video, ada saya dengarkan seseorang, ada saya belajar teknik. Jadi itu yang melatar belakang kenapa saya mengatakan sesuatu itu. Semua orang juga seperti itu. Itu sedikit. Dan kalau saya salah, itu tugas kita bersama adalah untuk memperbaikinya, bukan menyalahkannya. Kan kalau salah itu diperbaiki, bukan untuk diejek ataupun yang lain. Kalau kita salah, kalau ada kawan kita salah, itu diperbaiki, jangan diejek. Kalau diejek, kita yang salah jadinya. Kita yang menegur yang salah, bukan dia yang salah. Yang salah itu jadi salahnya, tidak. Tapi yang menjadi salah itu kita sendiri yang menegurnya. Jadi kalau kita menegur dengan cara yang baik, bersikap dengan cara yang baik. Banyak orang yang mengatakan bahwa berfilsafat atau belajar filsafat itu haram. Kenapa bisa seperti ini? Saya tidak menyalahkannya, tapi saya sampaikan apa yang saya ketahui. Berfilsafat itu artinya cinta kebijaksanaan. Jadi secara umum, filsafat itu adalah metode berpikir, karena di dalamnya itu metode, cara-cara untuk berpikir. Bagaimana sistematis berpikir, bagaimana supaya berpikir itu lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sama seperti kita punya sawah. Sawah tersebut bagaimana caranya supaya sawah itu panennya itu lebih cepat dan banyak. Maka muncullah ide-ide. Nah, ketika proses berpikir untuk mendapatkan ide, tentu ada alat untuk mendapatkan ide tersebut, yaitu akal. Nah, dalam hal ini kita itu maka dalam hal ini berarti kita itu berpikir untuk mendapatkan ide. Ketika mendapatkan ide tersebut, ide itu dijalankan. Nah, proses untuk mendapatkan ide ataupun ketika mendapatkan ide tersebut dan dijalankan, maka sebenarnya itu juga filsafat. Karena metode, karena cara untuk mendapatkan yang terbaik. Apakah itu salah? Tentunya tidak salah. Tidak salah. Karena untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sedangkan dalam Islam kita diajarkan untuk mendapatkan ataupun mencari yang terbaik. Bukankah dalam Al-Quran sendiri dikatakan afala ta'qilun? Apakah tidak engkau berpikir? Berpikirlah. Tafakkarun, berpikirlah, tadakkarun. Afala yatadabbarun Al-Quran? Kenapa kamu tidak mentadabbur? Nah, itu semuanya adalah bagian daripada berpikir, cara berpikir. Nah, apakah seperti itu saja? Bagaimana kalau seandainya kita punya berpikir yang lebih spesifik, punya cara berpikir yang lebih bagus supaya mendapatkan yang terbaik? Apakah itu boleh? Tentunya boleh. Apa larangannya? Tapi apakah sampai di situ saja? Tentunya tidak. Pasti segala ilmu pengetahuan itu ada titik yang tidak dibolehkan. Kita belajar hadis, kita belajar Al-Quran juga ada sisi negatifnya. Kalau kita jadikan ini sebagai unsur, sebagai jalan untuk mendapatkan pembodohan kepada orang lain, untuk penyelewan Al-Quran, itu kan salah juga. Apakah yang salah ilmu? Apakah itu yang salah ilmu tafsirnya, Al-Qurannya, atau kita yang salah? Kita yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah. Secara lebih gambaran yang lebih mudah lagi begini. Ini kan ada handphone. Handphone kita ini bisa nggak begitu saja lahir? Tidak. Kita punya komputer, kita punya pesawat terbang,
kita banyak sekali alat-alat canggih, apakah dia itu hadir seperti itu saja tanpa ada percobaan eksperimen? Tidak mungkin. Nah, ketika dia mencoba untuk yang lebih baik, mencoba dan mencoba, dia itu memakai filsafat. Dia itu memakai metode berpikir. Ketika dia sudah mendapatkan mencoba berpikir secara metode, dia menjalankan metodenya, maka sebenarnya itu sedang menjalankan eksistensi ataupun filsafat itu sendiri. Apakah itu haram? Tentunya tidak. Tidak haram, itu sama sekali tidak haram. Tapi yang haram itu apa? Yang haram itu ketika kita menjadikan filsafat itu untuk membantah ketuhanan, untuk membantah kenabian, itu baru haram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah silakan untuk dikomentari. Sebelum ditutup silahkan subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.